Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik-baik semua kan? Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang getaran. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang gelombang. Nah, apa saja yang akan kita pelajari tentang gelombang ini? Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran dari materi gelombang yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian gelombang. Yang kedua, menjelaskan karakteristik gelombang transversal. Yang ketiga, menjelaskan karakteristik gelombang longitudinal. Yang keempat, menghitung periode dan frekuensi gelombang. Yang kelima, menghitung kecepatan gelombang. Nah, apa yang dimaksud gelombang itu? Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang getaran. Nah, gelombang merupakan getaran yang merambat. Jadi, gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, sewaktu merambat, gelombang akan memindahkan energi. Nah, sekarang kita akan pelajari jenis-jenis gelombang. Berdasarkan perlu tidaknya medium atau zat perantara, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang perlu medium untuk perambatannya. Contohnya gelombang bunyi, gelombang tali, ataupun gelombang permukaan air. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium untuk perambatannya. Contohnya gelombang cahaya. Nah, berdasarkan arah getar dan arah lambat, gelombang juga terbagi dua. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah perambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Contohnya gelombang tali, gelombang permukaan air, dan gelombang cahaya. Yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar atau berhimpit dengan arah getarannya. Contohnya gelombang bunyi dan gelombang pada selingki atau per. Nah, dari macam-macam gelombang ini, kita akan mempelajari tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, baik, kita akan pelajari tentang gelombang transversal. Nah, bentuk gelombang transversal adalah seperti nampak pada layar. Nah, di mana gelombang transversal ini terdiri dari bukit dan lembah. Nah, gelombang transversal terdiri dari bukit. Nah, bukit itu yang ini. Atau kalau kita tulis bukit gelombang adalah kalau kita tulis hurufnya adalah A, B, C. Bisa juga bukit gelombang E, F, G. Nah, kemudian yang kedua terdiri lembah gelombang. Lembah gelombang terdiri ini. Lembah. Kalau kita tulis hurufnya, lembah dimulai dari C, D, E. Atau juga lembah gelombang bisa dari G, H, I. Nah, satu gelombang transversal itu terdiri satu bukit dan satu lembah. Satu gelombang transversal terdiri satu bukit dan satu lembah. Ini disebut satu gelombang. Nah, kalau kita tulis huruf-hurufnya, satu gelombang terdiri satu bukit, satu lembah. Berarti satu bukit itu A, B, C, sedangkan satu lembah C, D, E. Berarti satu gelombang adalah A, B, C, D, E.
Atau bisa juga kalau kita mulai dari E, satu gelombang adalah E, F, G, ini satu bukit. Kita lanjutkan satu lembahnya G, H, I. Berarti satu gelombang adalah E, F, G, H, I. Nah, kita lihat contoh satu gelombang yang lain. Misalnya kita mulai dari huruf B, berarti dari puncak gelombang. Kalau dari puncak gelombang, biar membentuk satu gelombang, berarti dari B, C, ini baru setengah gelombang. Kita lanjut, C, D, E, ini satu lembah, baru satu lembah, setengah dan setengah gelombang, kurang setengah gelombang lagi. Kita lanjut sampai ke sini, E, F. Berarti kalau kita mulai dari B, berarti satu gelombang adalah B, C, D, E, F. Berarti kalau dimulai dari puncak gelombang, itu biar satu gelombang sampai puncak gelombang berikutnya. Nah, kalau kita mulai dari dasar lembah yang huruf D ini, berarti satu gelombang adalah dari dasar lembah nanti sampai juga dasar lembah berikutnya. Sehingga satu gelombang kalau dimulai dari huruf D, dari dasar gelombang, dari dasar lembah ini yaitu D, E, F, G, H. Ini adalah satu gelombang. Kemudian ada istilah juga panjang gelombang. Panjang gelombang ini disimbolkan dengan lambda. Ini dibaca lambda. Nah, pengertian panjang gelombang itu apa? Panjang gelombang adalah panjang satu gelombang. Nah, sekarang kita lihat panjang satu gelombang. Misalnya satu gelombang tadi, contohnya dari A, B, C, D, E. Nah, panjang satu gelombang ini berarti panjang jarak dari A sampai E ini disebut dengan lambda atau panjang satu gelombang. Nah, contohnya adalah berarti jarak dari A sampai ke E. Karena A sampai ke E ini adalah satu gelombang. Jaraknya disebut panjang gelombang atau lambda. Nah, baik, sekarang kita pelajari gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini adalah contoh gelombangnya. Contohnya pada selinki atau gas. Di mana karakteristik gelombang longitudinal adalah di mana gelombang longitudinal ini terdiri dari yang namanya rapatan dan regangan. Di mana satu gelombang longitudinal terdiri satu rapatan dan satu regangan. Baik, sekarang kita akan bahas tentang periode dan frekuensi gelombang. Periode gelombang itu apa? Periode gelombang atau lambangnya huruf T besar. Nah, ini hampir sama dengan periode getaran yang sudah kita pelajari. Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang, di mana dirumuskan T besar sama dengan T kecil per N, di mana T besar adalah periode, satuannya sekon, T kecil waktu, satuannya sekon, N ini adalah banyaknya gelombang. Nah, lalu frekuensi gelombang disimbolkan dengan huruf F. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi tiap sekon. Dirumuskan F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi, N itu banyaknya gelombang, sedang T adalah waktu atau sekon. Nah, sekarang kita akan pelajari cepat rambat atau kecepatan gelombang. Bedanya dengan getaran adalah gelombang ini punya kecepatan. Mengapa gelombang punya kecepatan? Karena gelombang merambat. Sedangkan getaran itu
hanya bergetar di tempat. Nah, karena gelombang ini merambat atau berjalan, maka dia punya yang namanya cepat rambat atau kecepatan. Nah, cepat rambat atau kecepatan gelombang itu apa? Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap sekon. Untuk mencari cepat rambat gelombang, bisa kita hitung dengan rumus V sama dengan lambda kali F. V sama dengan lambda kali F, di mana V itu cepat rambat atau kecepatan gelombang, satuannya meter per sekon. Lambda panjang gelombang, satuannya meter. Sedangkan F frekuensi, satuannya hertz. Atau kita juga bisa mencari cepat rambat gelombang ini dengan rumus yang kedua, yaitu V sama dengan lambda per T, T besar ya, di mana T besar ini adalah periode. Nah, kita mau pilih rumus yang mana tergantung soalnya nanti. Nah, baik, sekarang kita akan lihat contoh soal. Yang pertama, seutas tali digetarkan sehingga terbentuk 50 gelombang dalam waktu 5 menit. Tentukan A. Periode gelombang, B. Frekuensi gelombang. Baik, kita tulis yang diketahui dulu. Terbentuk 50 gelombang, berarti ini banyaknya gelombang. Banyaknya gelombang disebutkan N. N berarti 50. Waktu T kecil. Waktu T kecil 5 menit. 5 menit ini kita ubah ke sekon, kalikan 60, berarti 300 sekon. Kemudian yang ditanya, A. Periode lambangnya T besar. B. Frekuensi lambangnya F. Baik, sekarang kita jawab. Yang pertama, A. Periode T besar dirumuskan T kecil per N. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. T kecilnya 300, N-nya 50. 300 bagi 50 sama dengan 6. Jadi periodenya 6 sekon. Yang B, frekuensi F. F rumusnya N per T. Kita masukkan nilainya, N-nya 50, T-nya 300. 50 dibagi 300 sama dengan 0,167 Hz. Jadi frekuensi gelombangnya adalah 0,167 Hz. Baik, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Suatu gelombang mempunyai panjang gelombang 50 cm dan frekuensinya 440 Hz. Hitung cepat rambat gelombang. Baik, yang pertama kita tulis apa yang diketahui. Yang diketahui panjang gelombang. Panjang gelombang simbolnya lambda. Berarti lambda sama dengan 50 cm. Nah, 50 cm ini kita ubah dulu ke meter. Jadinya adalah 0,5 meter. Kemudian yang diketahui pula adalah frekuensi. Frekuensi simbolnya F. F 440 Hz. Kemudian yang ditanya cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang simbolnya V. Kemudian kita jawab. Nah, kita ingat tadi V ada dua rumus. Nah, yang kita pakai adalah yang sesuai dengan apa yang diketahui ini. Berarti kita pakai V sama dengan lambda kali F. Kita masukkan nilainya. Lambdanya 0,5, F-nya 440. 0,5 kali 440 hasilnya 220. Jadi cepat rambat gelombang tersebut adalah 220 meter per sekon. Baik, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Perhatikan gambar. Lihat gambar yang di samping ini. Jika gelombang merambat dari A ke D memerlukan waktu 0,25 detik, maka berapa cepat rambat gelombang tersebut? Nah, baik, sekarang kita lihat apa yang diketahui. Kita lihat gambarnya dulu. Kita lihat data yang ada di gambar.
Kita lihat banyaknya gelombang pada gambar ini. Kita ingat tadi bahwa satu gelombang itu terdiri satu bukit dan satu lembah. Sedangkan pada gambar ini terdiri satu bukit, satu lembah, dan satu bukit lagi. Berarti pada gambar ini adalah ada 1,5 gelombang. Satu gelombang itu satu bukit, satu lembah. Ini dulu. Kemudian ditambah satu bukit ini setengah gelombang. Jadinya 1,5 gelombang. Jadi yang diketahui adalah banyaknya gelombang dari gambar ini N adalah 1,5. Kemudian dari data ini juga kita lihat ada 12 meter. Ini kita sebut panjang seluruh gelombangnya. Dari A ke D ini 12 meter. Panjang kita lambangkan dengan L, long atau panjang. Berarti kita tulis dulu longnya L 12 meter. Ini data pada gambar. Kita lihat sekarang data pada pertanyaannya, pada soalnya. Ini ada waktu. Waktu simbolnya T kecil. T kecil 0,25 detik atau 0,25 sekon. Kemudian yang ditanya adalah cepat lambat gelombang V. Baik, kita jawab. Kita ingat rumusnya dulu. V lambda kali F. Sedangkan pada soal ini atau yang diketahui ini, lambda dan F belum ada. Maka kita akan cari dulu lambda dan F-nya. Nah, yang pertama kita cari lambdanya dulu. Untuk mencari lambda itu panjang satu gelombang. Padahal gambar ini ada 1,5 gelombang. Maka untuk mencari lambda adalah panjang seluruh gelombang ini dibagi banyaknya gelombang. Atau kita tulis rumusnya lambda L per N. L ini panjang seluruh gelombang, N ini banyaknya gelombang. L-nya tadi 12 per N-nya 1,5. 12 per 1,5 sama dengan 8. Nah, lambdanya sudah ketemu. Kemudian kita cari F-nya. F rumusnya N per T. N-nya kita tahu 1,5, T-nya 0,25. Sehingga kita masukkan 1,5 dibagi 0,25. Hasilnya 6. Nah, sehingga kita masukkan lambdanya 8, F-nya 6 Hz ini. Ini harusnya Hz ya. Berarti lambdanya kita masukkan 8, F-nya 6. Maka 8 kali 6 hasilnya 48. Jadi cepat lambat gelombang tersebut adalah 48 meter per sekon. Demikian kita sudah belajar tentang gelombang. Untuk lebih jelasnya silahkan anak-anak membaca modul atau materi pembelajaran yang sudah dibagikan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bunyi. Demikian, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.